Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama wa jala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din hafizahumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatul din hafizahumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tema kita mentadabburin surat Al-Kafirun dengan judul Toleransi Indah dari Al-Quran. Kenapa kita belajar ini? Supaya kita nggak salah dalam memahami toleransi dan dalam mensikapi toleransi terhadap agama lain, supaya kita benar-benar sesuai dengan kelurusan keyakinan tauhid akidah kita dalam memahami sebuah toleransi. Kalau kita bicara toleransi di dalam Al-Quran, Ibu, Pak, maka sesungguhnya kitab yang paling toleransi ya Al-Quran itu. Saya itu juga bingung, kenapa ya Islam dengan Al-Qurannya dianggap ajaran yang intoleran. Siapa sih yang intoleran itu? Kenyataannya kan begitu. Kalau kita riset, Pak, kalau kita teliti, justru yang paling toleran ya Al-Quran dengan Islamnya itu yang paling toleran. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang paling toleran itu ya Islam, Pak. Ya Al-Quran itu yang paling toleran terhadap agama lain, maksud saya. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Contoh yang tersirat saja, Pak. Banyak sebenarnya. Satu contoh yang tersirat saja. Tadi sudah saya singgung. Tidak ada kitab-kitab suci di dunia ini yang menceritakan agama lain, Pak. Ayo coba. Injil pernah menceritakan Nabi Muhammad? Pernah menceritakan tentang Al-Quran, Pak? Nggak usah harus meyakini, menceritakan saja. Menceritakan sosok Nabi Muhammad nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Bahkan kaumnya ya, umatnya banyak yang mengejek sosok Nabi Muhammad. Ada sebaliknya ejekan-ejekan kepada Nabi Isa oleh umat Nabi Islam, umatnya ya, umat Islam, nggak ada. Apalagi di Al-Quran. Jadi siapa yang paling toleran?
Justru selama ini yang sering diejek, yang sering dihabisi, ini namanya dianggap pedofilia, dianggap haus seks, dianggap teroris, itu adalah Rasulullah. Masih ingat yang dulu karikatur itu, di mana ada gambar laki-laki kemudian berserban terus ada bom di atasnya. Terus di situ ditulis Muhammad, bahwa laki-laki itu adalah Muhammad. Sehingga umat Islam itu marah saat itu. Coba perhatikan. Justru yang jadi bahan bulian, bulan-bulanan itu diejek itu ya Rasulullah. Saya pernah diundang Universitas Petra ini, Pak. Universitas Petra ini, tetangga kita ini. Saya heran juga kenapa saya diundang. Setelah saya tanya, karena yang nelpon perempuan ya ibu-ibu. Saya tanya, siapa? Ini dari mana ibu telepon? Apa nomornya? Ternyata dari teman saya yang kerja di Jakarta, jamaah saya yang kerja di Jakarta. Nah, jamaah saya itu punya saudaranya, punya teman, yang temannya ini dan orang dekatnya Kajur atau sebuah fakultas di Petra ini. Saya lupa fakultasnya apa itu. Terus saya tanya, ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka kuliah umum, Pak Ustadz. Nggak panggil Pak Ustadz sih, Pak, itu kuliah umum, mata kuliah Pancasila. Jadi biar tahu Islam, yang namanya Pancasila kan ada Islam di situ, ada Islam, ada semua agama kan gitu. Biar tahu Islam dari sumbernya, saya cari informasi dan kebetulan nama jenengan yang direkomendasikan. Wah, oke, siap. Berapa lama? 2 jam. Mata kuliahnya 2 jam. Saya tanya gini, maaf kalau boleh tanya Bu, itu audiennya gimana? Ya maaf Pak, audiennya ini 95% itu Kristen, Chinese, Kristen. Dalam hati saya sudah ngomong, alhamdulillah berarti ada 5%. Ternyata yang 5% duduk Islam Pak. Yang 5% itu campuran Islam Rawono. Campuran Islam Rawono. Jadi yang 5% itu ada yang pribumi gitu loh Pak, ada yang Jawa, tapi ya agamanya Hindu, ada Konghucu, ada kepercayaan macam-macam lah itu kan. Oh ya, ada 100 lebih itu mahasiswa saat itu yang hadir itu ya, di sebuah ruangan. Saya berdoa sama Allah, saya punya Allah, saya berdoa sama ini mau ngomong apa, oh ya itu kan, ngomong apa. Akhirnya saya mau bicara tentang sosok Nabi Muhammad saja, itu saja Pak ya. Sosok Nabi Muhammad, tapi bisa lengkapi dengan dalil-dalil yang ya kayak ceramah umum loh Pak ya. Nih ceramah umum itu kan ya siji ambil perkuliahan ini. Jadi saya lengkapin, nggak pakai PowerPoint saya langsung kayak ceramah tapi saya lengkapin dengan dalil ini. Dalil itu bukan bukan akli Pak, tapi dalil nakli yang saya pakai dalil. Karena mereka kan nggak percaya Al-Quran. Gimana saya menggunakan Al-Quran? Jadi yang saya pakai sejarah itu bla bla bla. Alhamdulillah dengan rahmat Allah saya bisa bicara tentang sosok Nabi Muhammad itu Pak 2 jam persis tanpa pertanyaan. Terus selesai saya pergi ke kantor Ustaz. Saya pergi kantor fakultas itu kan ya. Ya mungkin mau tanda tangan atau apa, disuruh tunggu. Pak, tunggu sebentar ya, saya masih ngobrol sama mahasiswa dulu gitu kan. Ketuanya rame mahasiswa itu belum. Terus akhirnya datang lagi nih si pakai bahasa Inggris kan yang si dosen ini kan. Terus dia datang lagi ke saya, Pak, ini mahasiswa minta tambah 1 jam boleh Pak itu kan. Jangankan jam, 10 menit tambah aku bingung mau ngomong apa ya. Ini sesama muslim kan ya enak tuh Pak ya. Sesama muslim itu ngomong ngalor ngidul tentang Islam, insya Allah bisa itu kan. Ini loh non muslim apa terus ya apa Pak ya. Mereka itu masih muda-muda yang kadang-kadang sudah sampai ada yang agnostik dengan yang ada yang nggak percaya agama. Ya, mereka beragama tapi mereka sangat ya kan generasi kayak begitu kan seperti itu tuh. Akhirnya kemudian
Ya kita nggak boleh nolak, Ustadz nggak boleh nolak. Ya siap-siap. Cuman aku ngomong siap, kamu mikir ya Allah ngomong apa ini. Jadi aku yo selawat tanto itu toko kantor ke podium itu. Saya itu belum tahu ngomong apa. Setelah saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong Bismillah itu agak berdesis ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat, saya nggak ngomong selamat petang adik-adik. Mari kita ngomong. Langsung belum lanjut ngomong tentang Nabi itu ya. Jadi sejarah-sejarah lagi itu ya. Nah saya berhentikan, memang saya kasih kesempatan pertanyaan. Ya sekitar, saya cuma ngomong sekitar 30-40 menit itu untuk sesi kedua itu ya. Yang sesi pertama itu 2 jam Pak. Akhirnya kemudian pertanyaannya itu apa Pak? Inilah yang saya prihatin ya, sekaligus saya kasihan gitu loh ya. Pertanyaannya itu tentang Rasulullah itu Pak, ya Allah, tentang pedofilia, terus tentang house sex, tentang teroris, tentang ini, tentang itu. Waduh, yang semuanya itu menghujat Nabi gitu, yang bukan menghujat apa namanya, yang seolah menyudutkan Nabi Muhammad. Emosi Pak, saya emosi dalam hati itu nggak boleh saya keluarkan. Saya harus jawab. Saya sempat begini, adik-adik, kalian kan dapat informasi itu dari internet kan? Oh ya betul Pak, saya dari internet. Adik-adik sebagai seorang mahasiswa yang hidup di lingkungan ilmiah, kampus ilmiah, mestinya mencari sumber kepada sumber yang memiliki kompetensi, kemampuan dalam keislaman. Dan sekarang yang ada di hadapan kalian adalah orang yang memiliki kompetensi, kemampuan dalam Islam. Aku nyombong dewe ya. Jadi lebih pintar, saya bilang begitu, lebih ahli daripada yang sampai baca di internet. Sampai percaya, kalau percaya saya jawab, kalau enggak, saya bilang, oh ya percaya Pak, percaya Pak. Saya jawab semuanya. Tentang pedofilia, tentang bagaimana Rasulullah itu ketika menikahi Aisyah itu pada usia berapa, dalam sejarah kayak apa, terus ketika Khadijah itu meninggal, Nabi itu nggak pernah langsung keinginan menikah, itu nggak ada Pak. Baru kemudian setelah didesak oleh orang-orang di sekitar untuk menikah, karena untuk bisa ada yang ngurusi Nabi, baru Nabi kemudian menikah. Dan itu ketika saya jelaskan itu semua, ya maaf Pak, terkesima itu. Dan benar nih yang Bapak katakan. Kalau kalian percaya sama sumber aslinya, saya termasuk bagian daripada sumber asli dari yang menyampaikan kebenaran itu. Saya bilang begitu. Yang ingin saya sampaikan di sini, coba perhatikan Pak. Jadi gimana ya, agama kita ini dijadi bulian. Jadi terus kita dianggap sebagai agama yang intoleran itu kondi menurut Pak, Ibu itu kondi. Padahal sebaliknya Pak, secara tersirat gitu ya, tersirat ini saya belum baca yang tersurat. Secara yang tersirat, Al-Quran itu banyak menceritakan nabi-nabi agama lain, dan tidak ada satupun celaan terhadap nabi-nabi agama lain. Bahkan kita diminta beriman terhadap nabi-nabi agama lain. Bukan mengimani ajarannya, tapi mengimani sosoknya yang pernah ada Pak. Jadi yang dimaksud kita mengimani kitab, kita mengimani apa? Nabi-nabi ya. Antuk minabillahi wal yawmil akhir wal kutub wal malak wal antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itu rukun iman kan? Bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul. Itu ngimani keberadaannya, bukan ngimani para ajaran-ajaran mereka Pak. Ngimani keberadaannya itu Saudara. Kalau ajaran kita kembali kepada Nabi Muhammad. Ngimani kitab itu mengimani semua kitab-kitab itu. Bahwa kitab-kitab itu ada Saudara, nggak boleh kita nafikan. Atau pernah ada, nggak boleh kita nafikan. Itu tuh coba perhatikan. Apa ya tak toleran? Sekarang coba jenengan cek, apakah di kitab-kitab mereka ada perintah untuk mengimani Al-Quran? Minimal bukan mengimani ajarnya Pak, mengimani Al-Quran itu bagian daripada munculnya agama di dunia. Wis ngono ae. Gak ada Pak. Tapi sebaliknya Bun, Pak,
Bapak tahu nggak surat Al-Baqarah itu berapa juz? Itu kan 2,5 juz. Surat Al-Baqarah itu 2,5 juz. Hampir 1 juz bicara agama Yahudi. Dari mulai ayat 40 sampai ayat 142, Pak. Bicara tentang Bani Israel, bicara tentang Musa alaihissalam. Wah, semua nabi-nabi itu diperbincangkan, Pak. Nabi-nabi Yahudi dari mulai leluhur-leluhurnya, dari mulai Ibrahim, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, itu yang top-top tuh, Pak. Yang kecil-kecil, maksudnya yang kecil-kecil itu yang nabi-nabi yang nggak tercatat itu lebih banyak lagi. Seperti Nabi Muhammad menceritakan tentang Yusha bin Nun, Nabi pengganti Nabi Musa alaihissalam. Nggak ada pelecehan. Justru ketika Nabi menceritakan Yusha bin Nun, membuat para sahabat terkagum-kagum sama Yusha bin Nun. Jadi di mana itu, Pak, letaknya apa? Kita ini intolerannya itu di mana itu, saudara? Islam itu agama yang toleran, saudara. Bahkan Bapak tahu nggak, kisah Nabi Muhammad sendiri nggak serame kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Muhammad tak serame di Al-Quran dibicarakan. Kisah dengan kisahnya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa hampir di setiap surat itu ada. Bayangin gitu kan. Kisah Nabi Musa. Bahkan kelahiran Nabi Musa dikisahkan di Al-Quran. Kelahiran Nabi Isa detail dalam, bahkan ada namanya surat Maryam. Mary, Pak. Bunda Maryam, saudara. Terus dikatakan Islam tidak toleran bagaimana? Kalau toleran dipahamin, yo podo ngalah mengkisahkan, yo kita menang, Pak. Karena mereka nggak pernah mengisahkan sosok Nabi Muhammad sedikit pun, nggak pernah mengisahkan. Sedangkan di agama kita Nasrani, Pak, dikisahkan. Bahkan ibunya Nabi Isa juga dikisahkan. Terus paman ipar Nabi Isa tuh ada Nabi ada Ali Imran, ada Imran, itu dikisahkan. Ada sepupunya, ada Yahya, itu dikisahkan. Lengkap, Pak, gitu saja. Masya Allah, saudara. Ini yang tersirat ya, menunjukkan dengan yang tersirat ini, Pak, bahwa Islam itu agama yang paling toleran. Itu yang tersirat. Bagaimana yang tersurat? Bagaimana yang tersurat? Nah, yang tersurat ini ada di surat Al-Kafirun, Pak. Surat apa? Al-Kafirun. Surat ini, Pak, ini juga amazing, Pak. Asbabun nuzulnya begini, Pak. Jadi suatu saat, ya asbabun nuzulnya ini, suatu saat Nabi itu didatengin oleh 3 orang tokoh musyrikin Quraisy. Yang pertama itu Walid ibnul Mughirah. Walid ibnul Mughirah. Yang kedua itu Aswad ibn Abdul Muttalib, masih paman Nabi, gitu kan, Aswad ini kan ya. Kemudian yang ketiga itu Umayyah bin Khalaf. Jadi sebenarnya 2 orang yang hadap Nabi Muhammad didampingi paman Nabi namanya Aswad bin Abdul Muttalib, gitu kan ya. Untuk apa? Ngelobi Nabi, Pak. Untuk ngelobi Nabi. Ngelobi Nabi karena perkembangan Islam saat itu sangat masif gitu loh penyebarannya. Ini ketar-ketir nih wong musyrikin Quraisy. Akhirnya ngelobi Nabi, Pak. Jadi lobby-lobby zaman dulu wis ono, Pak. Ngelobi Nabi. Ngelobi Nabi untuk apa? Untuk ibadai gantian. Pak, perhatikan, Pak. Duduk dicampur-campur loh, Pak. Gantian. Zaman biyen, Pak. Zaman jahiliyah iku wis nganggep sing jenenge agama iku beda. Kok zaman modern iku ana wong ngomong agama iku sama, apa? Pemane ngomong ngene, Bu, agama itu sama, yang membedakan cuman caranya. Lho, lek ngawur to iku.
Itu jenenge paradoks dalam bahasa Indonesia. Ngomong awalnya agama sama, tapi caranya berbeda. Lu nek caranya beda kan jadi apa, Pak? Ya beda toh. Itu kan bahasa kan paradoks. Sama cuman caranya yang berbeda. Ya Allah. Pak, enak zamannya Pak Harto toh, Pak. Iya toh. Enak zamannya Pak Harto. Mungkin kita menangin zaman Pak Harto, Pak ya. Ini usia-usia kita kan menangin zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu nih diwawancarai tentang apa ya, peringatan-peringatan agama lain itu kan selalu ayo kita hormati kan begitu kan ya, semua agama itu benar baik menurut keyakinannya masing-masing kan. Ngono Pak Harto yang ngomong ono embel-embel Pak, menurut keyakinannya masing-masing. Saya dulu tuh Pak SMA itu baru paham, oh, bagus ini bahasanya itu kan ya, kebener menurut apa keyakinan masing-masing. Loh, ini hebat menurut saya Pak. Apapun ya whatever Pak Harto ya Pak ya, tapi bahasa ini menurut saya lebih alim, lebih pinter sama ulama-ulama yang keblinger, yang liberalisme itu kan, yang menyatakan apa semua agama apa sama, hanya beda cara saja, tujuannya sama. Kondi tujuan itu sama. Allah yang beda, Tuhannya beda. Itu hanya sekedar nama. Mereka tidak hanya nama Pak, perbedaan itu ya. So saya nggak ingin bahas ke situ. Yang ingin saya bahas saudaraku ikhwatadina fillah, semua agama itu beda saudara. Ya kan? Dan bagaimana kita mentoleran perbedaan itu yang paling penting. Jangan memaksakan diri. Itulah ketika Nabi Muhammad SAW didatangin 3 orang tokoh besar ini. Apa jawaban Nabi? Nabi Pak langsung mutusin sebelum wahyu turun, sebelum Al-Kafirun turun. Jadi surat Al-Kafirun itu justru turun setelah Nabi sudah mutusin. Oh gak bisa saya, gak bisa gantian. Kan mereka minta gantian Pak. Ya apa Muhammad nek gantian setahun kita ibadah agamamu, nanti setahun agamamu yang ibadah, yang kamu ibadah agama kita itu pripun. Ngomong ngono Pak, kan menunjukkan agama kan beda tuh Pak. Jenenge gantian, nggak sinkrit. Nek sinkrit berarti kan bisa disamakan. Ini nggak, memang beda, nggak bisa disatukan. Sinkrit nggak bisa, dicampur baur nggak bisa. Nabi Pak langsung ngomong, oh nggak bisa. Nabi langsung mutusin. Memang hampir semua kejadian Pak ketika ada masalah, Nabi tak pernah langsung mutusin. Biasanya Nabi itu apa? Nunggu wahyu. Pernah ada yang nyerempet-nyerempet Nabi mau mutusin Pak, tetapi ternyata ya sama Allah ditegur. Kalau ini Allah nggak negur ini Pak. Jadi saat ada seorang ahli sejarah dari kalangan musyrikin Quraisy Pak, saya namanya kalau nggak salah Haris bin Nadhr. Haris bin Nadhr ini pakar sejarah. Dia tahu kisah-kisah dongeng-dongeng masa lalu. Dia tahu kisah-kisah apa namanya Persia, Romawi. Hafal di luar kepala Pak. Sehingga selalu ngecek Nabi Muhammad bahwa kisah yang diungkap oleh Nabi Muhammad itu dongeng-dongeng semata, bukan kisah sejarah yang sebenarnya. Karena dia paham katanya. Nah itu yang dimiliki oleh orang musyrikin Quraisy Pak. Tokoh Haris bin Nadhr ini, andalan musyrikin Quraisy ya Haris bin Nadhr. Sehingga akhirnya Haris inilah yang kemudian diminta untuk diskusi sama Nabi Muhammad. Pinternya Haris saat itu, Haris tidak langsung berdiskusi sama Nabi Pak, tapi dia pergi dulu ke Madinah. Karena Haris bin Nadhr kan tahu bahwa sejarah agama-agama yang paling tua ya ada di Yahudi kan. Dan Yahudi di Jazirah Arab itu yang paling banyak ada di mana? Madinah. Sehingga akhirnya bergerak ke Madinah. Nyampe di Madinah takok, itu loh di Mekah. Ini rombongan Mekah nih kami ini. Ada apa rombongan Mekah? Ada Abu Jahal, ada Haris bin Nadhr, ada tokoh-tokoh besar. Ini di Mekah itu ada yang ngaku-ngaku Nabi. Gimana cara menghadapinya? Kan Anda ini punya pengalaman banyak Nabi gitu ya. Banyak Nabi dari kalangan Anda. Ini ada yang ngaku Nabi. Apakah termasuk golongan Anda atau gimana ini? Gini kata si siapa? Orang Madinah itu Yahudi itu, kamu tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa jawab, dia Nabi. Oh ya, apa itu? Pertama, tanyakan
tentang Ashabul Kahfi. Kalau dia bisa jawab. Jangankan Nabi Muhammad, si pakar sejarahnya siapa sih? Haris ini nggak paham itu. Ashabul Kahfi itu apa? Nggak paham. Yang paham ini orang-orang Yahudi yang tua-tua, yang hidupnya itu turun temurun itu, karena Ashabul Kahfi ini kan antara masa Nabi Musa ke Nabi Isa. Jadi waktu antara Nabi Musa dan Nabi Isa ini muncullah kemudian kisah Ashabul Kahfi. Ada yang menyatakan itu adalah di masa setelah Nabi Musa langsung. Setelah Nabi Musa langsung. Wallahu a'lam. Ada yang menyatakan itu adalah masa menjelang Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Tapi kan berarti kan berabad-abad. Ada yang tahu tuh Pak kisah Ashabul Kahfi itu. Kemudian nanti tanyakan kisah Zulkarnain. Dan yang ketiga tanyakan kapan kiamat. Ya, dia bisa jawab, dia Nabi katanya. Dia Nabi. Udah Pak, Haris bin Nadar datang nih ke Madinah, ke Mekah, bawa amunisi ini. Nanti kita tanya sama Muhammad. Ketemu dengan Nabi Muhammad, tanya 3 ini. Nabi ngomong gini, ya besok saya jawab ya. Itu kan sudah mutusin. Sebenarnya nggak usah ngomong besok. Tunggu dulu, nanti kalau saya sudah dapat saya akan jawab. Begitu. Ini Nabi langsung besok saya jawab. Ternyata apa yang terjadi Pak? Jibril nggak turun Pak. Dinteni Jibril gak teko-teko, dan sampai 15 hari nggak datang. Bolak balik sing jenenge Haris sing takok, mana Muhammad, katanya mau jawab sekarang besok sampai 15 hari. Nah sampailah turun surat Al-Kahfi itu Pak. Ini surat Al-Kahfi itu turun sekaligus itu Pak. Sekaligus itu. Ada yang menyatakan sekaligus karena itu rangkaian dari surat Al-Kahfi, ada Ashabul Kahfi, ada Zulkarnain, ada kisah Nabi Musa sendiri itu kan saudara. Dan itu ikhwatatina fidzakumullah, disitulah kemudian ditegur sama Allah, ada kata insya Allah ya. Jadi kalau kita ingin melakukan esok hari, jangan berkata aku akan melakukan esok hari, tapi lakukanlah apa? Insya Allah itu kan ada di surat Al-Kahfi. Nah, terkait dengan ini Nabi malah mutusin. Kalau tadi kan masih semi mutusin. Ini Nabi mutusin sebelum ayat turun dan tidak ditegur sama Allah. Kenapa Nabi ketika diminta untuk tukar-tukaran ibadah itu langsung jawab? Nggak bisa. Karena memang secara logika Pak, nggak perlu nunggu wahyu. Nyampur-nyampur agama itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya Nabi langsung bilang, oh nggak bisa begitu. Baru kemudian turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Penguat itu saudara. Ini ikhwataddin fidzakumullah kalau bicara asbabun nuzul. Mari kita coba masuk apa yang tersurat dari kajian surat Al-Kafirun ini saudara. Masya Allah, indah banget Pak. Allah memberikan dari surat Al-Kafirun ini teori-teori bertoleransi. Yang pertama Pak, Qul ya ayyuhal kafirun itu kan sebenarnya kan, jadi kalau Bapak dia baca di Al-Quran itu ada kata ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafid. Itu kan ada ya nida. Ya itu panggilan yang menunjukkan apa? Yang namanya panggilan Pak, panggilan kemesraan itu. Hai gitu. Hai gitu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nah di sini Nabi pun pernah dipanggil kan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi ini. Ya Musa, ya Adam. Nah di sini ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Ini apa rahasianya Pak? Bahwa kepada orang kafir sekalipun Pak, kita tidak boleh kasar gitu Pak. Kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kasar. Jadi Allah diperintah kepada siapa? Nabi Muhammad supaya ngeladenin orang kafir itu dengan bahasa yang cerdas,
bukan bahasa yang kotor, bukan bahasa yang mencaci maki. Itu makanya ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun ini termasuk bahasa yang indah, Pak. Usaiki malah ya dianggap kafirun itu bahasa kasar. Diganti apa? Non muslim. Ya, itu bahasa, Pak, ya. Bahasa kalau di Al-Qur'an ya ayyuhal kafirun. Perhatikan, Pak, teori pertama. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Perhatikan, Pak, apa terjemahnya? La a'budu ma ta'budun. Ini teori pertama. Toleransi itu apa? La a'budu ma ta'budun. Itu kalau terjemahan saya, Pak, ya. La a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'budun, apa-apa yang sedang kalian sembah. Memang tidak ada kata sedang, karena di situ ada ta'budun itu fi'il mudhari. La a'budu, saya tidak akan menyembah apa-apa yang sedang kalian sembah. Teori pertama itu, Pak. Teori kedua, perhatikan, Pak, ayat yang keempat. Tadi kan ayat kedua kan. Teori pertama itu ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Terus berikutnya itu sebaliknya gitu loh. Terus teori yang kedua itu ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terjemahnya apa itu? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terjemahnya apa? Dan saya tidak menjadi penyembah apa-apa yang telah selama ini kalian sembah. Oke, kalau kata-kata terakhir itu kita nggak gunakan, Pak, nggak kita bahas. Yang kita bahas di situ ayat yang kedua itu la a'budu, ayat yang keempat la apa wala ana abidum ma'abadtum. Jadi kalau ayat yang kedua itu la a'budu, kalau ayat yang keempat la ana abidun. Terjemahannya coba. Kalau yang kedua tadi gimana terjemahannya? Terjemahan yang kedua? Aku tidak menyembah. Oke, aku tidak menyembah. Terus ayat yang keempat coba. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah. Menjadi penyembah. Itu baru benar terjemahnya. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Oke, saya potong di la a'budu sama la ana abidun. Ya, saya potong di situ terjemahannya. Menurut Bapak, terjemahannya sama apa enggak, Pak? Coba perhatikan. La a'budu, terjemahnya apa tadi? Saya tidak menyembah. Itu ayat kedua. Oke. Terus yang ayat keempat itu apa? Saya tidak menjadi penyembah. Gak usah dulu. Biar gak usah yang terakhir. Ini. Dan aku tidak akan menjadi penyembah. Oke, sampai di situ. Coba bandingkan dengan ayat yang kedua tadi. Aku tidak akan menyembah. Apa bedanya, Pak? Ayat yang kedua, aku tidak menyembah. Ayat yang keempat, aku tidak menjadi penyembah. Sama apa enggak itu sebenarnya? Sama kan? Sama. Iku nek ndelok terjemahan. Nek ngaji tafsir ojo ndelok terjemahan, Pak. Gak dalem. Lihat teksnya. Teksnya beda apa enggak? La a'budu sama la ana abidun. Teksnya kan beda, Pak. La a'budu sama la ana abidun. Kalau terjemahannya mirip-mirip, saya tidak menyembah. Itu yang kedua. Ya, ayat keempat, saya tidak menjadi penyembah. Saya tidak menyembah dan saya tidak menjadi penyembah. Bodoh. Tapi, Pak, kalau kita lihat teks aslinya, abidun, ayat 4 tadi kan ya, abidun itu penyembah ya. Abidun
itu dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Isim itu kata benda, sedangkan a'budu itu kata kerja. Sedangkan yang ayat keempat itu kata benda. Kalau teori pertama itu ayat kedua a'budu itu kata kerja. Kata kerja itu berbicara aktivitas, kan kerja kan aktivitas. Seolah teori pertama kalian tidak boleh beraktivitas ibadah apapun yang merupakan ibadah agama orang lain. Itu maksudnya Pak. Kalian tidak boleh melakukan aktivitas ibadah agama orang lain. Kalian tidak boleh mengikuti aktivitas ibadah yang telah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh agama orang lain. Itu teori pertama Pak. Itu namanya toleransi. Teori kedua di ayat 4 itu, ini yang luar biasa. Dan saya tidak menjadi penyembah. Penyembah itu abidun. Abidun itu isim. Isim itu kata benda. Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita, dan teori menjadi teori kedua, seolah Nabi berkata begini, dan saya tidak mau menggunakan benda-benda, kan itu isim benda tuh Pak. Saya tidak menggunakan benda-benda, logo-logo, atribut-atribut yang merupakan simbol agama kalian, gitu. So dari sini Bu, Pak, teori pertama menyangkut aktivitas, kita nggak boleh ikut-ikutan aktivitas ibadah agama lain. Inilah penghormatan kepada mereka, ya enggak ya, tanpa mencampurkan agama kita dengan mereka. Yang kedua, wala ana abidum ma'abatum, kita juga tidak boleh menggunakan benda-benda yang dipakai dalam peribadatan mereka. Nggak boleh Pak. Yang itu menjadi simbol peribadatan agama mereka. Itu teori yang kedua. Inilah toleransi. Yang ketiga, toleransi terakhir, yang ketiga belum terakhir, lakum dinukum waliyadin. Apa lakum dinukum waliyadin itu? Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ngono maksudnya Pak. Agama itu ojo diwaca nang wong muslim lho Pak ya. Kadang-kadang nek debat kunut gak kunut misalnya. Gak ketemu wis ngene wis lakum dinukum waliyadin. Wah urae. Itu urusan bukan dengan sesama muslim, itu urusan dengan non muslim. Lakum dinukum ya wis, agamamu agamamu, rumaten urusan, itu yang pertama, nggak akan kita ganggu gitu loh. Agamaku agamaku dengan semua tetek bengek ajarannya akan saya rumat, akan saya atur dengan jamaah saya, dan Anda juga nggak perlu mengganggu apa yang saya lakukan, yang kami lakukan. Ngono iku sing jenenge toleransi. Duduk toleransi ku misalnya ono non muslim delok koncone sholat melok sholat Pak, ora, kecuali kalau dia login duluan. Kalau dia masuk Islam duluan silakan. Kalau nggak mau masuk Islam ya nggak usah melok-melok sholat kita Pak. Buat apa? Dan kita juga nggak usah maksain. Nggak apa-apa biar dapat hidayah dia. Ngawur aja nggak bisa, nggak sah gitu kan ya. Gitu saudaraku. Bisa dimengerti. Terus lakum dinukum waliyadin itu makna yang kedua apa? Makna yang pertama tadi apa? Lakum dinukum waliyadin, silakan agamamu rumaten, ajarannya tolong diamalkan, nggak usah saling mengganggu. Itu tuh makna pertama lakum dinukum waliyadin. Agamaku pun demikian tak rumat, nggak usah saling ganggu mengganggu. Makna yang kedua apa? Lakum dinukum waliyadin, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, jangan saling mencaci maki Pak. Sesuai dengan surat Al-An'am 108. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dengan Al-An'am 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Janganlah kalian itu mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain, karena kelak mereka pun akan mencaci maki Allah. Gitu tuh saudara. Tuh yang makna yang kedua. Jangan saling mencaci maki Pak. Meskipun dari guyonan gak oleh. Gak boleh. Agama lain dibuat guyonan gak boleh. Nanti khawatir mereka pun membuat guyonan agama kita. Ayo saudaraku.
Nah, kalau tiga teori ini saja sudah dipraktekkan, Pak, kan damai, ya. Negeri ini damai. Enggak, yang penting nggak saling mengganggu, justru saling menghormati. Penghormatan itu bukan kemudian saling berbagi agama, tidak. Penghormatan saling menjaga keyakinan masing-masing dari sebuah penghormatan. Dan yang teori keempat toleransi itu apa? Urusan sosial. Itu kan kalau tadi itu kan urusan akidah 3 tuh, Pak. Yang keempat itu di luar akidah, urusan sosial, urusan kemanusiaan, urusan bangun negeri ini. Yo ayo bareng-bareng, ya bareng-bareng. Nggak apa-apa, bantu orang non muslim, apa-apa ya. Kita nerima bantuan dari non muslim pun nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Rasulullah juga pernah mendapatkan bantuan dari Mesir saat itu, yang non muslim itu kan dapat hadiah dari non muslim itu kan dari raja Mesir saat itu kan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah. Boleh, nggak apa-apa. Nabi Muhammad pun pernah ngasih orang jubahnya kepada orang Yahudi misalnya gitu, Pak. Itu nggak ada masalah itu, saudaraku ikhwatiddin hafizakumullah. Itu bahkan ada ulama yang menyatakan zakat fitri itu, Pak, boleh diberikan kepada non muslim. Zakat fitri itu ada pendapat yang seperti itu, karena innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, itu al-ayat, sesungguhnya zakat atau sedekah itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin, gitu kan, yang 8 astaf itu kan, yang pertama kan fakir miskin, itu kan nggak disebut di Al-Quran tuh fakirnya itu muslim atau tidak muslim kan, bebas, termasuk kurban itu bebas. Cuman ya kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, Pak. Saya kasih tahu, kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab yang lain itu mau boleh kan. Jadi kurban daging dikasihkan ke non muslim, orang lupa itu. Jadi itulah kita bisa rukun gitu loh kalau seperti itu. Jangan kemudian campur baur, urusan ibadah kita harus sinergi gitu kan. Urusan sosial tukaran, walik-walik itu kan. Urusan sosial kita bersinergi, urusan kemanusiaan kita bersinergi, saling bantu membantu tanpa perlu tahu dan tanpa tanya-tanya itu akidahnya apa kan begitu. Inilah toleransi yang penuh kehormatan, toleransi yang tidak mengorbankan akidah. Sudah. Inilah toleransi yang indah dari Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan pemahaman kita, Ibu, Pak, untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya enggak ya. Sebentar lagi ada Natalan, ya kan? Sebentar lagi juga ada ibadah-ibadah yang lain, peringat ibadah lain. Kita sudah punya mindset ya, sudah punya manhaj gitu, bahwa kayak begini yang telah diajarkan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, oleh para sahabat-sahabat, para ulama, bagaimana kita bertoleransi itu. Nabi Muhammad nggak pernah, Pak, coba perhatikan, Nabi Muhammad itu menghormati banget. Dan ketika perang pesan kepada Mu'adz bin Jabal tuh, jangan ngerusak tempat ibadah. Sampai segitu tuh, jangan ngerusak tempat ibadah. Itu sampai seperti ini. Itu Islam tuh masya Allah luar biasa toleran ini kan ya. Pas waktu Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan berhasil masuk ke Konstantinopel, di situ ada gereja terbesar di dunia, yang terindah di dunia, Hagia Sophia. Itu langsung datang di Hagia Sophia. Pendeta-pendeta ketakutan saat itu yang ada di gereja Hagia Sophia itu. Tapi apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Kalian kalau mau menjadi wargaku, maka kalian akan kami lindungi, kami rumah. Jangan khawatir untuk hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak mau bergabung sama kami, pintu terbuka lebar, silakan keluar dari negeri ini dan kami jamin keamanannya sampai ke tempat tujuan Anda. Digituin. Tapi gereja ini saya ambil alih. Kalian yang mau beribadah nanti bangun gereja di tempat lain, dibiayai, Pak, untuk pembangunan gereja. Begitu tuh, saudara. Dan ketika kemudian ornamen gereja itu, Pak, tidak dibongkar sama Sultan Muhammad Al-Fatih, cuma ditutup berputih. Ketika saya ke Turki tahun 2022 itu, Pak, itu saya masih melihat itu. Ornamen itu, kalau di samping kiri dilihat itu masih ornamen. Itu ditutup tuh, itu masya Allah, penghormatannya luar biasa. Yang penting kita tidak menggunakan itu. Misalnya kita ada gereja terus kita beli, misalnya ada ornamen gak iso dijupuk misalnya, dan ornamen itu mengandung sejarah, ya sudah tutup aja, gak usah dicongkel, gak usah dibongkar, tutup aja, itu kan ya. Itu loh, saudaraku, Islam itu masya Allah mengajarkan kepada kita toleransi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi
yang manfaat bagi diri saya dan antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ya, silakan. Ada, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait toleransi, memang sejak dulu diangkat dari beberapa baik media massa maupun media sosial, itu memang selalu diangkat bersamaan atau berhubungan beragama. Tetapi di sisi lain, Islam itu kalau kita perhatikan dari ajarannya memang sulit baik secara komunikasi maupun secara logika, memang sulit untuk dikalahkan. Tetapi musuh-musuh Islam itu kelihatannya tidak menyerah itu saja. Ketika Islam di Madinah musuh orang-orang Yahudi Nasrani, setelah itu mana pada saat itu Nabi Muhammad tetap bertahan Islam tetap. Tetapi ketika Nabi Muhammad bermunculan orang-orang yang memilih Islam itu berbaca dari Al-Quran. Nah, dari sinilah kalau kita berbicara itu mudah sekali untuk menghindari. Tapi ketika kita masuk ke wilayah dan kita banyak orang akhirnya muncul Hinduisme dalam hati. Itulah yang sekarang terjadi di sana. Dari palsu itu hakikatnya itu menjerumuskan atau menyesatkan pada itu. Tapi kadang-kadang kita masih toleran. Oh, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Toleran terhadap hadis-hadis palsu. Iya. Tapi ketika kita berbicara dalam segi agama, itu memang kita harus ada batas-batas. Sampai kita, yaitu tadi apa yang berkembang di masyarakat, agama itu sama. Karena kalau kita bahas dari sudut bahasa itu sama. Kristen agama, terus Buddha agama, terus Islam agama, memang sama dari sudut bahasa. Tapi dari segi aplikasi memang jelas beda. Maksudnya, bagaimana sekarang kita untuk apa ya? Ini jadi Islam itu orang Islam atau orang Islam itu memang mau dipusat dari hari-hari palsu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita itu Terlalu toleran gitu. nah, Baik. Memang ya hadis palsu itu banyak memang. Makanya penting ngaji itu. Penting ngaji. Punya guru yang memiliki kepakaran di bidang hadis. Jadi sepakat para ulama kalau hadis palsu nggak bisa dipakai, itu sepakat. Jadi kalau kok sih nggowo cerita-cerita nang khutbah pakai hadis palsu itu ya nemen gitu loh menurut saya itu satu. Tapi kalau hadis dhaif itu di mustalah hadis, selama dhaifnya itu derajatnya tidak jiddan, Pak, itu masih bisa dipakai. Itu pun dengan catatan, kata ulama pakar hadis, tidak dalam konteks hukum, di dalam konteks motivasi gitu loh, Pak. Dalam konteks motivasi itu satu ya. Terus yang kedua, memang ada kadang hadis palsu, Pak, hadis palsu tetapi isinya itu sahih, Pak. Nah, contoh misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat wa in syi'na adkhalna wa in syi'na akhrajna.
Itu hadis dari Ibnu Abbas. Itu menurut Albani itu palsu. Menurut Albani itu palsu. Surga di bawah telapak kaki ibu itu ya. Itu menurut Albani itu palsu, Pak. Tapi Albani sendiri itu menyatakan ini matanya sahih. Kenapa? Ada penguat hadis yang lain yang mirip-mirip hadis itu. Jadi boleh jadi hadis palsu itu bisa dipakai kalau ada syawahid. Syawahid itu penguat dari jalur yang berbeda, yang ternyata hadisnya sahih. Sehingga bisa jadi jalur itu memang nggak benar, jalur hadis itu nggak benar, sampai ke Ibnu Abbas nggak benar, ada yang terputus atau mungkin ada munqati atau mursal atau macam-macam itu dalam konteks hadis dia. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang hadisnya itu matannya nggak masuk akal, isinya nggak masuk akal, kemudian sanadnya juga ada yang putus, bahkan yang nggak nyambung, bahkan inilah aslalahu, nggak ada asal usulnya, sanadnya nggak ketahuan, palsu ya, lapor digawe ini. Nggak ada toleran kayak begitu, dan nggak boleh toleran dalam persoalan-persoalan yang kayak begitu. Nanti kalau gampang kasihan nanti generasi berikutnya. Jadi akhirnya ya menerima apa adanya hadis itu, ya akhirnya seolah mengatakan hadis itu sahih, padahal man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan atas nama Nabi, karena mengungkap itu hadis itu palsu, Pak, itu mendustakan nama Nabi, itu neraka itu balasannya. Begitu, Pak ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi? Saya mau takziah soalnya. Mudah-mudahan sehat semuanya, Ibu, Pak. Mudah-mudahan tadi jadi manhaj kita, jadi aturan main kita, protap kita tentang teori-teori toleransi. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.